Awak kapal ini baru pertama kali melaut. Setengah ton ikan telah dipanen. Namun saat mereka hendak mengumpulkan jaring, di bawah lapisan ikan, sesuatu yang menakutkan sepertinya sedang bergerak. Apa-apaan? Ada apa di bawah sana? Ini sangat besar, ia bergerak dengan kekuatan penuh. Situasi yang tiba-tiba membuat semua orang ketakutan, meskipun mereka sangat ketakutan, tetapi jika dipikir-pikir, jika itu hiu besar, maka mereka akan menjadi sangat kaya, jadi semua orang berusaha untuk berani memegang senjata. Bersiaplah untuk menangkapnya dari dua arah berbeda. Saat ini mereka masih belum mengetahuinya. Makhluk ini jauh lebih ganas daripada hiu, ia langsung menggunakan ekornya untuk menjatuhkan seseorang. Melihatmu terluka, para kru langsung marah. Sisir menggunakan senjatanya untuk menusuk monster itu. Monster hanya bisa bersembunyi sementara di dalam kapsul. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dari belakang. Ternyata orang yang dibuang itu terluka parah. Ada lubang kecil di perutnya dan darah terus mengucur dari sana. Rekannya segera mencari handuk dan menekannya erat-erat untuk membantunya. Jika tidak ditangani dengan baik, dia yakin Honat akan mati karena kehilangan terlalu banyak darah. Kapten segera berpikir untuk memanggil penjaga pantai. Tetapi ketika orang lain bertanya kepada orang lain apa yang salah dengan dirinya, Honat tidak tahu harus berbuat apa. Karena saat itu terlalu gelap. Dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa monster itu. Kemudian semua orang bersembunyi di gudang menunggu penyelamatan tiba. Tak lama kemudian, perahu nelayan tersebut mendengar suara benturan keras. Pada akhirnya, masyarakat tetap tidak bisa menahan rasa penasarannya. Melangkah ke geladak, saya ingin melihat monster itu secara langsung. Namun saat mereka hendak membuka tutupnya, sebuah cahaya menyinari perahu nelayan mereka. Namun anehnya yang turun bukanlah polisi pantai. Dari pakaian dan perlengkapannya, mereka lebih mirip tim pasukan khusus. Para anggota kru bingung. Berasal dari paham kemanusiaan. Mereka membawa awak yang terluka ke dalam pesawat terlebih dahulu. Ah, tujuan sebenarnya dari orang-orang ini. Itu monster di dalam. Meskipun saya sudah mempersiapkan diri secara mental. Namun saat melihatnya, pria yang memimpin masih terkesima. Selanjutnya, Honat memanggil anggota tim untuk datang dan menembakkan senjata penendang ke arah hewan tersebut. Karena untuk mencegah terjadinya kesalahan pada saat pengangkutan, itu memasuki ruangan mewah. Kemudian menghilang karena dicurigai oleh anggota kru. Tapi ketika mereka pergi dari sana, permukaan laut awalnya tenang, namun sesosok makhluk tampak bergegas turun. Setelah melihat ke arah mereka pergi, mereka menyelam. Setelah menghadapi serangan monster, semua orang khawatir tentang keselamatan teman lainnya. Jadi terima kasih kepada Nick orang yang melakukan penelitian di laut. Membantu mendengarkan berita. Apalagi mereka yakin kalau yang menyerang mereka adalah Putri Duyung, tapi Nick pada dasarnya tidak mempercayai mereka, karena ini di Amerika. Kisah ini telah beredar selama bertahun-tahun. Tentang cinta Putri Duyung dan manusia. Pada saat yang sama, ia juga dihormati sebagai dunia Putri Duyung. Mungkin juga karena pemikiran inersia, setiap kali orang melaut, mereka bertemu dengan spesies ikan yang tidak diketahui. Mereka semua berpikir secara inersia bahwa itu adalah Putri Duyung. Namun saat itu Nick masih belum tahu, legenda itu juga bisa menjadi kenyataan. Ini adalah kartu identitas rahasia militer AS. Pria berbaju hitam melaporkan situasinya kepada atasannya. Mereka menangkap makhluk yang sudah lama mereka impikan. Ternyata sebelumnya perahu nelayan itu pernah diserang. Mereka menerima sinyal aneh. Setelah keduanya masuk ke laboratorium, melihat pemandangan itu membuat orang bergidik. Di dalam bak mandi besar, tiba-tiba muncul Putri Duyung berwajah garang menunggu keesokan harinya, kejadian menakutkan lainnya muncul di teluk. Seorang anak laki-laki mengabaikan nasihat ibunya dan pergi ke laut untuk berselancar sendirian. Namun saat anak laki-laki itu perlahan-lahan meluncur menuju air yang dalam. Tiba-tiba saya mendengar suara di dekatnya. Anak laki-laki itu menoleh dan tidak dapat melihat apapun. Lalu matanya menatap ke dasar laut. Selanjutnya, seekor hiu akan menyelamatkanku. Namun ketika Nick menarik hiu itu ke pantai, Honat menemukannya. Namun hanya tersisa separuh bagian atas tubuhnya.
Selanjutnya, Honaat dan pacarnya Liza membawa ikan tersebut kembali ke laboratorium untuk penelitian lebih lanjut. Dilihat dari lukanya, itu bukanlah gigitan paus pembunuh. Nick tidak bisa tidak mengingat Putri Duyung yang disebutkan oleh anggota kru. Tapi menurutku itu terlalu tidak masuk akal. Hanya ketika hal berikutnya terjadi barulah Honaat berubah pikiran. Hari itu Honaat menjadi sopir pulang. Karena untuk mengurangi kelelahan dalam bekerja, sengaja menaikkan volume lagu. Tak memperdulikan bagian depan, tiba-tiba muncul seorang gadis yang membuat orang merasa aneh karena gadis tersebut tidak hanya telanjang bulat. Bahkan postur berjalannya pun berbeda dengan orang normal. Nick mendekat dengan prihatin dan bertanya apakah Honaat terluka di mana saja. Namun menghadapi kekhawatirannya, gadis itu seperti burung kecil yang ketakutan. Sebelum Honaat bisa berjalan beberapa langkah, Honaat pingsan. Nick bisa saja mengantar gadis itu pulang. Namun ketika Nick menanyakan nama gadis itu, dia tidak menjawab lagi. Sebaliknya, mereka tertarik pada kerang yang diletakkan di atasnya. Gadis itu mengambil satu dan menempelkannya ke hidungnya, mengendusnya tanpa henti. Melihat itu, Nick tidak mengerti. Tapi Honaat juga tidak menghentikannya. Tunggu sampai gadis itu tenang. Nick terus bertanya tapi gadis itu tetap diam saja. Sebaliknya, sebuah lagu aneh terdengar. Nick belum pernah mendengarnya sebelumnya. Pada saat itulah Honaat mendengarnya, Honaat memasuki pikirannya. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu luar, ternyata dokter Nick sudah menelepon untuk membantu gadis itu mendiagnosis penyakitnya. Namun saat keduanya kembali ke kamar, gadis itu menghilang lagi. Setelah gadis itu menghilang, lagu itu selalu terngiang-ngiang di kepalanya. Tanpa diduga, gadis itu bersembunyi di sebuah perahu nelayan yang ditinggalkan. Melihat kakinya, gadis itu langsung kehilangan kesadaran. Pada saat itu tiba-tiba seekor tikus keluar, karena lapar ia menganggap tikus itu sebagai makan malam. Dia kemudian berjalan tanpa tujuan di jalan. Setiap kali Honaat melihat Putri Duyung dilukis di dinding, perasaan keintiman muncul di hati gadis itu. Tidak lama kemudian, Honaat melewati sebuah toko barang antik. Ketika bos melihatnya, ekspresinya langsung menjadi rumit. Begitu saya melihatnya, saya tahu bahwa status gadis ini tidak normal. Namun adegan ini kebetulan dilihat oleh Nick. Namun saat Honaat mengejarnya, gadis itu sudah pergi. Yang lebih aneh lagi adalah ketika Nick menanyakan arah tujuan gadis itu. Pemiliknya mengatakan Honaat belum pernah melihat siapapun. Lalu buru-buru masuk ke dalam toko. Nick ragu Honaat sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Ini masih pertama kalinya aku melihat seseorang begitu bingung. Selanjutnya gadis itu pergi ke tepi sungai. Telusuri setiap kapal penangkap ikan dengan hati-hati. Hingga ia melihat jaring yang membunuh Putri Duyung itu. Air mata memenuhi mata gadis itu dan pada saat yang sama, pemandangan dari 3 hari yang lalu muncul di benaknya. Ternyata gadis itu bukan manusia. Yang merupakan Putri Duyung.